mengikuti kegiatan belajar bersama mata kuliah metode statistika 1. Kita lanjut ya, alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan ketiga. Nggak terasa ya, udah masuk ke pertemuan ketiga. Nah, kita lanjut pembahasan dari modul 2 kemarin ya, lanjut ke modul 3 tentang peluang. Mungkin teman-teman yang kemarin ikut belajar bersama pengantar probabilitas sudah sedikit tahu banyak lah tentang peluang ini. Nah, kita bahas lagi di metode statistika 1 ya. Sebenarnya konsep peluang ini kan luas, jadi kita peluang ini dijadikan sebagai metode belajar dasarnya gitu loh. Jadi nanti pas sudah belajar peluang ini ke modul-modul berikutnya itu akan berhubungan atau akan bergantung dengan materi peluang ini. Jadi teman-teman di sini diharapkan untuk bisa memahami dan mengerjakan latihan-latihan terkait peluang ini, karena soal-soal peluang itu biasanya bermacam-macam ya. Kita sendiri harus otak-atik gitu, harus bisa banyak berimajinasi, berlogika. Nah, oke, kita langsung aja ya ke materi 3 ini. Teman-teman bisa buka modul atau melihat ke share screen sini. Nah, di sini yang pertama kita belajar tentang konsep dasar probabilitas. Nah, probabilitas ini biasanya kita sebut juga dengan peluang. Nah, peluang ini sejarahnya dulu dikaitkan dengan permainan untung-untungan kalau dulu ya. Kalau sekarang juga mungkin masih ada yang untuk peluang atau probabilitas di sini menggambarkan besarnya kesempatan yang akan muncul dalam suatu kejadian tertentu pada kondisi tertentu serta diwakili oleh nilai 0 atau 1. Nah, kemudian di dalam konsep dasar peluang atau probabilitas ini, jadi teman-teman di sini boleh menyebutkan peluang atau boleh menyebutkan juga probabilitas. Yang pertama di sini ada ruang sampel ya. Nah, mungkin yang teman-teman kemarin belajar pengantar probabilitas, di sini ruang sampel itu berhubungan dengan himpunan. Nah, udah pasti teman-teman di sini pun udah belajar himpunan dong dari zaman sekolah SMA dulu. Nah, kalau di peluang atau probabilitas itu, nah kita sebutnya dengan ruang sampel. Nah, di sini ruang sampel merupakan himpunan semua kemungkinan hasil suatu percobaan. Biasanya dilambangkan dengan huruf S. Nah, setiap kemungkinan dalam suatu ruang sampel disebut unsur atau anggota. Nah, atau kita sebut juga elemen ruang sampel atau titik sampel. Nah, di sini kita punya contoh ya. Yang pertama, eksperimen pelemparan koin. Kan kita melemparkan sebuah koin. Nah, kemungkinan muncul dari koin itu yaitu angka atau A, atau gambar, atau G. Nah, maka ruang sampelnya itu adalah himpunan yang terdiri dari eksperimen yang kita lakukan. Nah, berarti ruang sampelnya itu S sama dengan AG, dengan A sama dengan munculnya angka, dan G sama dengan munculnya gambar. Kemudian contoh yang kedua, eksperimen pelemparan dadu setimbang. Nah, kita melemparkan dadu nih. Nah, mata dadu itu kan jumlahnya ada 6. Mata dadu itu kan titiknya itu ada 6. Ada titik 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, maka jumlah ruang sampelnya juga ada 6, yaitu munculnya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga ruang sampelnya itu, ruang sampel himpunan yang kemungkinan munculnya itu yaitu 1 sampai 6. Nah, di sini kita punya teorema. Bila suatu operasi dapat dilakukan dengan N1 cara, dan bila untuk tiap cara ini operasi kedua dapat dikerjakan dengan N2 cara, maka kedua operasi itu dapat dikerjakan dengan N1 dikali N2 cara. Banyak contoh. Contoh yang pertama. Jika sebuah dadu setimbang dilemparkan sekali, tentukan ruang sampel dan ada berapa titik sampelnya. Nah, ini udah dibahas ya di contoh sebelumnya. Jadi ruang sampelnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, titik sampelnya atau jumlahnya itu N sama dengan 6. Kemudian contoh yang kedua. Jika dua buah dadu setimbang dilemparkan satu kali, ada berapa titik sampelnya? Tolong di-mute ya yang itu. Oke, kita lanjut ya, nomor 2. Nah, di sini kan yang pertama hanya dadu ya, hanya satu dadu yang dilempar. Nah, sedangkan untuk contoh 2 ini, kita melemparkan 2 buah dadu. Nah, berarti di sini kita punya ruang sampelnya 2 kali. 2 kalinya dari si dadu yang pertama. Nah, di sini kita misalkan ruang sampel untuk dadu pertama yaitu 1 sampai 6 dengan banyaknya titik sampel N1, berarti ini pelemparan dadu pertama sama dengan 6. Nah, kemudian untuk pelemparan dadu kedua yaitu
Sama ruang sampelnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, banyaknya titik sampelnya juga sama, N2 sama dengan 6. Nah, kemudian sehingga banyaknya titik sampel untuk pelemparan 2 dadu adalah N sama dengan N1 dikali N2 sama dengan 36. 6 dikali 6 sama dengan 36. Nah, di sini ruang sampelnya dari 2 dadu, nah terdiri di sini, di tabel ini. Ini mata dadu pertama, 1 sampai 6, mata dadu 2, 1 sampai 6. Berarti ruang sampelnya ada 36. Kemudian contoh yang ketiga. Seorang langganan ingin memasang telepon dan dapat memilih dari N1 sama dengan 10 dekorasi, yang misalkan tersedia dengan pilihan panjang kawat sambungan N2 sama dengan 3, dengan N3 sama dengan 2 jenis telepon, yaitu yang diputar atau yang memakai tombol. Berapa banyak pilihan yang dapat dibuat dalam pemasangan telepon dengan model pilihan warna dekorasi, panjang kawat sambungan, dan jenis telepon. Nah, karena di sini, caranya itu berurutan dari warna dekorasi, panjang kawat sambungan, dan juga jenis teleponnya, maka penyelesaiannya yaitu kita tinggal mengalihkan saja, N1 dikali N2 dikali N3 sama dengan 10 dikali 3 dikali 2 sama dengan 60 cara. Nah, kemudian selain ruang sampel tadi, nah di dalam konsep dasar probabilitas juga ada yang dinamakan, kejadian. Kejadian di sini disebut juga dengan peristiwa, yaitu himpunan bagian dari ruang sampel. Kejadian dibedakan menjadi dua, yaitu kejadian sederhana bila suatu kejadian dapat dinyatakan sebagai sebuah himpunan yang hanya terdiri dari satu titik sampel. Jadi kalau titik sampel yang hanya terdiri dari satu, berarti itu kejadian sederhana. Sedangkan untuk kejadian majemuk, yaitu kejadian yang dapat dinyatakan sebagai gabungan beberapa kejadian sederhana. Nah, berarti kalau kejadian sederhananya ini kita gabungkan, maka disebut dengan kejadian majemuk. Nah, kita punya contoh di sini yang pertama. Misalkan P adalah kejadian bahwa seorang karyawan yang dipilih secara acak pada suatu perusahaan pengeboran minyak merupakan seorang perokok. Misalkan Q, kejadian bahwa karyawan yang terpilih seorang peminum alkohol. Nah, berarti kita punya dua kejadian ya, yaitu kejadian P dan Q. Maka di sini yang ditanyakan definisikan kejadian P gabungan Q. Berarti kan kejadian P gabungan Q-nya itu merupakan himpunan semua karyawan yang perokok atau peminum atau himpunan kedua-duanya. Jadi gabungan itu kedua kejadiannya itu kita gabungkan. Nah, untuk yang kedua, untuk percobaan atau pengamatan jenis kartu di mana S sama dengan heart, spade, club, diamond, maka A sama dengan heart adalah kejadian sederhana. Sedangkan B sama dengan heart, diamond adalah kejadian majemuk. Jadi kejadian majemuk itu gabungan dari kejadian sederhana tadi. Nah, berarti kan di sini kejadian majemuknya itu gabungan dari A dan juga gabungan dari S. Nah, kemudian dari tadi yang konsep dasar kita masuk ke peluang. Nah, peluang suatu kejadian. Jadi kalau konsep dasar tadi masih berhubungan dengan himpunan atau titik sampelnya atau ruang sampelnya. Nah, sekarang kita masuk ke peluangnya. Nah, peluang suatu kejadian ini didefinisikan sebagai perbandingan banyaknya titik sampel kejadian dengan banyaknya anggota ruang sampel kejadian. Jadi titik sampelnya, jumlah titik sampelnya dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel. Nah, di sini misalkan A adalah suatu kejadian yang terjadi. Jadi kita punya kejadian A, maka nilai peluang suatu kejadian A dinyatakan dengan PA sama dengan NA dibagi NS, di mana NA adalah banyaknya kejadian A yang terjadi. Nah, kemudian NS-nya adalah banyaknya seluruh kejadian yang terjadi atau ruang sampelnya. Nah, di sini, nah bila mana NS lebih besar dari NA. Nah, ini syarat-syarat peluang yang harus dipenuhi atau aksiomanya peluang. Nah, yang pertama, 0 kurang dari sama dengan PA kurang dari sama dengan 1. P himpunan kosong sama dengan 0 adalah peluang himpunan kosong atau 0. PS sama dengan 1 adalah peluang himpunan semesta. Jadi peluang himpunan semesta itu jumlahnya harus sama dengan 1. Kemudian kita punya contoh di sini. Suatu dadu diboboti sedemikian rupa sehingga kemungkinan muncul suatu angka genap adalah 2 kali lebih besar daripada kemungkinan muncul suatu angka ganjil. Bilakah menyatakan kejadian munculnya suatu angka yang lebih kecil dari 4 dalam suatu lemparan, tentukan nilai PK. Berarti kita punya kejadian K. K yang menyatakan kejadian munculnya suatu angka yang lebih kecil dari 4. Nah, berarti kita buat dulu ruang sampelnya. Ruang sampel dari dadunya kan ini cuma satu dadunya nih, berarti kan ruang sampelnya 1 sampai 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Kemudian misalkan bobot tiap angka ganjil, kita beri bobot B, maka bobot tiap angka genap adalah 2B. Karena tadi ada pernyataan di sini. Nah, kemungkinan muncul suatu angka genap adalah 2 kali lebih besar. Nah, karena di sini 2 kali lebih besar, maka kita misalkan 2B. 2B dari si ganjil. Karena jumlah semua bobot sama dengan 1, maka 3B ditambah 3 dikali 2B sama dengan 1. Atau 9B sama dengan 1. Atau B sama dengan 1/9. Nah, ini kita balik. Jadi tiap bobot ganjil berbobot 1/9, sedangkan tiap bobot angka genap berbobot 2/9. Jadi K sama dengan 1, 2, 3. Nah, karena di sini yang kita cari itu nilai PK-nya, nilai yang muncul angka lebih kecil dari 4. Berarti nilai PK-nya sama dengan 1/9 ditambah 2/9. Nah, ini kan 1 angka ganjil. Nah, untuk ganjil kan 1/9. Di sini kita punya B sama dengan 1/9. Kemudian untuk 2 genap, kita punya 2/9. 3 ganjil lagi, berarti 1/9 lagi. Nah, itu tinggal jumlahkan sama dengan 4/9. Kemudian kita lanjut ke KB2. Itu tentang rumus-rumus peluang. Nah, ini sebenarnya juga masih berhubungan dengan himpunan ya. Nah, untuk peluang beberapa kejadian, peluang kejadian majemuk terjadi dengan cara mengkombinasikan 2 atau lebih kejadian yang dapat dilakukan dengan cara gabungan, irisan, dan komplement. Ini kan gabungan, irisan, komplement itu kan udah apa namanya? Udah kesatuannya si himpunan. Nah, kita pakai nih di peluang. Nah, berbicara anggota ruang kejadian akan sama halnya berbicara dengan anggota himpunan. Nah, ini kan tadi yang sudah saya katakan, peluang kejadian itu berhubungan dengan himpunan. Himpunannya itu kalau kita berbicara di peluang yaitu tentang ruang kejadian. Nah, yang pertama di sini rumusnya itu tentang irisan. Irisan antara dua kejadian A dan B yang dilambangkan dengan A irisan B. Nah, ini lambangnya. A irisan B merupakan kejadian yang mengandung semua elemen yang berada di A dan B. Nah, berarti ini kejadiannya terjadi di A dan juga terjadi di B sekaligus. Nah, berarti terjadi keduanya. Notasi yang ini juga berarti dan. Irisan A dan B dinotasikan dengan A irisan B, di mana di sini definisinya yaitu X, di mana X elemen A dan X elemen B. Nah, jadi irisannya di sini yang diarsir. Nah, ini misalnya kita punya himpunan A, terus kemudian himpunan B. Nah, di sini S-nya itu himpunan semesta atau kita sebut kalau di peluang itu peluang sampelnya. Nah, berarti kalau A irisan B yaitu himpunan ke kedua-duanya di sini yang diarsir. Nah, misalkan kita punya contoh. Misalkan kita punya A di sini ya. A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan B sama dengan 2, 4, 6, 8. Maka anggota himpunan A irisan B adalah anggota A yang sekaligus menjadi anggota B, yaitu 2 dan 4. Nah, di sini kan anggota A-nya ada 2 dan 4, B juga 2 dan 4, berarti himpunan A dan B itu mempunyai irisannya 2, 4. Kemudian contoh yang kedua, bila R adalah himpunan semua pembayar pajak, dan S adalah himpunan semua orang berusia di atas 65 tahun, maka R irisan S adalah himpunan semua pembayar pajak yang berusia di atas 65 tahun. Jadi di sini R irisan S-nya itu kedua kejadiannya, yaitu kejadian R dan kejadian S. Kemudian yang kedua, rumusnya itu gabungan atau union. Gabungan dua buah kejadian A dan B yang dilambangkan dengan ini, A gabungan B, ini lambangnya, merupakan kejadian yang mengandung semua elemen dari A atau B, atau keduanya. Nah, kalau tadi kan irisan terjadi sekaligus, atau kita berpatoknya pada kata-kata dan. Kalau gabungan kita mengacunya pada kata atau. Nah, berarti kan di sini setiap himpunan A atau himpunan B kita gabungkan menjadi satu. Tidak mengacu pada apakah dia terjadi di A atau terjadi di B. Nah, di sini notasi ini dapat juga berarti atau. Gabungan A dan B dinotasikan dengan A gabungan B, di mana definisinya yaitu X sama X, di mana X elemen A atau X elemen B. Nah, tadi kalau irisan kan di sininya dan, kalau gabungan itu atau. Nah, ini untuk diagram pennya. Jadi himpunan A dan himpunan B kalau digabung kita diarsir semua. Jadi himpunan-himpunannya kita satukan. Nah, misalkan di sini kita punya contoh. Jika A sama dengan 2, 3, 5, 8, dan B sama dengan 3, 6, 8, maka gabungan B beranggotakan semua anggota A ditambah semua anggota B, sehingga A gabungan B-nya
Nah, kita gabungkan nih anggota A dan B. 2, 3, 5, 6, 8. Kemudian contoh yang kedua, dalam suatu kelas di SMA 10 di SMA X ada 10 orang yang bercita-cita ingin menjadi dosen. Nah, 5 orang ingin menjadi pengusaha dan 8 orang ingin menjadi motivator. 3 orang ingin menjadi pengusaha dan motivator. Berarti kan ini irisannya, irisan dari si pengusaha dan motivator, dan 20 orang bercita-cita yang lainnya. Berapa orang siswa yang bercita-cita menjadi dosen atau pengusaha? Nah, di sini kan kita punya informasi, tidak ada irisan antara siswa yang bercita-cita menjadi dosen dan pengusaha. Nah, berarti kita misalkan di sini, yang menjadi dosennya itu A sama dengan 10. Nah, kemudian yang menjadi pengusahanya itu B, 5. Kemudian yang menjadi motivatornya C sama dengan 8. Di sini karena tidak ada irisan antara A dan B, maka kita tinggal menggabungkan jumlah si dosen digabung dengan jumlah si pengusaha sama dengan 10 ditambah 5 sama dengan 15. Nah, kemudian yang ketiga yaitu komplement. Nah, di sini komplement itu apa sih? Komplement merupakan, dari kejadian A terhadap kejadian S dilambangkan dengan ini, A pangkat C, yang merupakan himpunan semua elemen S yang tidak berada dalam A. Komplement A terhadap S dapat dinotasikan dengan A komplement di sini sama dengan X, di mana X elemen S, tetapi X bukan elemen A atau X bukan anggota A. Nah, jadi di sini kita punya diagram Venn, di sini kita punya himpunan A, kemudian kita punya, apa namanya, ruang sampelnya atau himpunan semestanya. Nah, A komplementnya berarti terletak di luar A. Nah, berarti dia kan anggotanya S, tetapi dia bukan anggota A. Nah, di sini jika A adalah suatu kejadian pada suatu percobaan peluang komplement, maka peluang komplement kejadian A adalah P A komplement sama dengan 1 dikurangi PA. Jadi peluang A komplement itu sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian dari A. Nah, begitupun sebaliknya. Kemudian kita punya contoh di sini. Misalkan R adalah kejadian terambilnya kartu merah dari seperangkat kartu Braille dan S adalah ruang contohnya yang berupa seluruh kartu tersebut. Maka R komplement, berarti R komplement bukan terjadinya bukan kejadian terambilnya kartu warna merah, yang berarti juga terambilnya kartu hitam atau kartu selain kartu merah, karena di sini kan berarti bukan anggotanya si R, tapi dia anggota si S. Nah, kemudian misalkan diberikan ruang sampel S. Nah, ruang sampel S ini itu yaitu buku, kucing, rokok, uang logam, peta, perang. Nah, jika A sama dengan kucing, perang, buku, rokok, maka A komplement adalah anggota S yang bukan merupakan anggota A. Nah, berarti kita melihat ke S, tapi dia bukan anggota A. Jadi A komplemennya yang bukan anggota A yaitu uang logam, peta. Kemudian contoh yang C. Nah, di sini sekeping uang logam dilemparkan 6 kali berturut-turut. Berapa peluang sekurang-kurangnya sisi gambar muncul sekali? Nah, di sini kita punya penyelesaiannya. Misalkan E adalah kejadian yang ditanyakan, berarti kejadian peluang sekurang-kurangnya sisi gambar muncul sekali ya. Nah, di sini kita punya ruang sampel. Nah, di sini kan satu satu koin atau satu uang logam itu kan kalau dilempar itu mempunyai dua dua ruang sampel, yaitu sisi angka atau gambar. Nah, berarti kalau 6 kali kita tinggal pangkatkan 2 pangkat N, 2 pangkat 6 sama dengan 64 titik atau 64 titik, ruang sampel. Nah, kemudian karena setiap pelemparan menghasilkan 2 kemungkinan dan dilemparkan sebanyak 6 kali. Nah, ini seperti yang tadi saya katakan di sini kita dapat 2 pangkat 6 ini karena setiap pelemparan 1 kali itu menghasilkan 2 kemungkinan. Nah, berarti kalau dilemparkan 6 kali kita pangkatkan. Nah, sekarang kita punya PE, peluang dari E. Nah, sama dengan 1 dikurangi PE komplement. Dengan E komplement menyatakan kejadian bahwa sisi gambar tidak muncul barang sekalipun. Ini hanya dapat terjadi dalam satu cara, yaitu bila semua pelemparan menghasilkan sisi angka yang memiliki peluang 1/64. Jadi kita misalkan, semua kemungkinannya itu sama, yaitu 1/64. 64 ini jumlah titik sampelnya, NS-nya di sini 64. Sehingga PE komplement sama dengan 64 dan PE sama dengan, nah ini kita tinggal kurangi, 1 dikurangi 1/64 sama dengan 63/64. Kemudian, nah ini rumus peluang yang keempat. Tadi kan kita sudah belajar irisan, gabungan, komplement. Nah, ini sekarang kejadian saling bebas atau mutually exclusive. Apabila dua kejadian tidak terjadi pada saat yang bersamaan,
Atau kejadian yang tidak memiliki irisan, dua kejadian saling lepas dinotasikan dengan A saling lepas dengan B, atau A irisan B sama dengan 0. Nah, ini berarti kan dia tidak punya irisan, atau irisannya itu sama dengan 0. Nah, ini A saling lepas. Nah, kalau ini yang gambar yang kedua, A dan B tidak saling lepas atau dia menyatu. Kemudian, nah ini rumus-rumusnya. Sehingga peluang kejadian A dan B dapat disimpulkan, ini PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Nanti kita bisa membuat rumus peluang gabungan dengan PA ditambah PB jika A dan B saling lepas. Nah, kalau A dan B-nya tidak saling lepas, berarti rumusnya PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Nah, berarti bedanya hanya di sini ya, kalau yang tidak saling lepas itu dikurangi PA irisan B atau peluang A irisan B. Contoh yang pertama, misalkan sebuah dadu dilemparkan. Misalkan pula A adalah kejadian munculnya bilangan genap. Nah, ini kan 1 dadunya, berarti kejadian munculnya genap ini yang A sama dengan angka 2, 4, dan 6. Dan B adalah kejadian munculnya bilangan ganjil. Berarti di B ini angka 1, 3, dan 5. Kedua kejadian tidak memiliki titik persekutuan. Nah, atau di sini dia tidak punya irisan. Nah, karena bilangan ganjil dan genap tidak mungkin muncul atau n-nya bersamaan pada satu kali lemparan sebuah dadu. Jadi A irisan B sama dengan himpunan kosong, yang berarti kejadian A dan B saling terpisah. Dengan demikian, PA irisan B sama dengan 0. Nah, ini karena dia tidak punya irisan, maka A irisan B-nya sama dengan 0. Kemudian yang B, peluang seorang mahasiswa lulus matematika adalah 2/3, dan peluang ia lulus bahasa Inggris adalah 4/9. Bila peluang lulus sekurang-kurangnya 1 pelajaran di atas adalah 4/5, berapa peluang ia lulus kedua pelajaran tersebut? Nah, ini kita punya penyelesaian. Kita misalkan M adalah kejadian lulus matematika, maka peluang M-nya itu 2/3 ini. Kemudian E adalah kejadian lulus bahasa Inggris, berarti peluang E-nya sama dengan 4/9. Nah, maka peluang ia lulus kedua pelajaran atau keduanya dinotasikan dengan PM irisan E. Nah, ini berarti bahwa kedua kejadian bukanlah kejadian saling lepas. Berarti kita punya PM gabungan E. PM gabungan E sama dengan PM ditambah PE dikurangi PM irisan E. Nah, berarti kan PM-nya tinggal kita masukkan 2/3 ditambah 4/9 dikurangi 4/5. Kita punya PM irisan E-nya sama dengan 4/5. Nah, kita tinggal hitung sama dengan 14/45. Kemudian contoh yang C. Berapa peluang mendapatkan jumlah 7 atau 11 bila sepasang dadu dilemparkan? Nah, di sini kita punya ruang sampel dari pelemparan sepasang dadu, berarti 2 ya, sepasang dadunya 2. Berarti jumlah ruang sampelnya yaitu 36 atau NS-nya sama dengan 36. Misalkan A adalah jumlah 7. Nah, kita punya A-nya di sini berarti 16, 25, 34, 43, 52, 61. Jadi munculnya dadu pertama dan dadu kedua bila dijumlahkan itu sama dengan 7. Nah, ini kejadian A. Berarti peluangnya di sini NA-nya itu berarti kan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. NA dibagi NS, 6/36 sama dengan 1/6. Kemudian B-nya kejadian munculnya jumlah 11. Nah, berarti kita punya kejadian B, kejadian mata dadu 1 dan mata dadu 2 itu jumlahnya 11. Nah, berarti di sini himpunannya hanya 5, 6, dan 6, 5. Jadi titik sampelnya hanya ada 2. Berarti peluang B-nya NB per NS. NB-nya 2 dibagi 36, NS-nya 36 sama dengan 1/18. Nah, di sini berarti kan kejadian A dan B saling terpisah, atau kejadian A dan B ini tidak mempunyai irisan, karena jumlah 7 dan 11 tidak mungkin terjadi bersamaan pada satu kali pelemparan. Kalau teman-teman bisa melihat di sini. Nah, himpunan-himpunan atau titik sampelnya di sini antara A dan B itu tidak ada yang sama. Berarti di sini kita punya rumus PA gabungan B-nya, kita tinggal jumlahkan PA ditambah PB sama dengan 1/6 ditambah 1/18 sama dengan 2/9. Nah, ini bedanya dengan contoh yang B. Kalau contoh yang B kan dia punya irisan, sedangkan contoh yang C tidak punya irisan. Kita tinggal masukkan sesuai rumus. Kak, mohon maaf, Kemudian dulu. Itu yang rumus ya, berarti suaranya boleh agak kencang kan? halo? Heeh, Kedengeran nggak, Kak? kedengeran. Ya, oke, Kak. Izin bertanya, Kak. Itu Mhm. yang rumus-rumusnya itu
udah ada atau kita figure Nih. out sendiri tergantung. Oh, oke. Tapi tetap Nah, berarti itu kita kita harus pilih pakai yang rumus mana yang ini yang ya. dipakai ya? Di Nah, soal. untuk rumus yang ini, jadi kita harus menyeleksi soal dulu. Nah, kita cari ini dulu irisannya. Kita cari irisannya, kalau irisannya sama dengan 0, nah kalau irisannya sama dengan 0, berarti dia kejadiannya saling lepas, atau dia tidak punya irisan, berarti kita pakai rumus ini, PA ditambah PB. Nah, kalau dia punya irisan, berarti kita pakainya PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Jadi kita cari dulu irisannya. Kita cari dulu dari kejadian itu dia punya irisan apa tidak. Gitu. Nah, teman-teman kalau bingung langsung aja lihat ke contoh. Di sini kan jelas nih yang punya irisan sama yang enggak. Gitu. Gimana? Oke, Kak. Makasih, Kak. Nah, kalau yang tadi kan yang nomor 4 itu, nomor 4, nah tadi kan nomor 4 tentang gabungan ya, atau kejadian saling lepas. Nah, sekarang nomor 5, kejadian saling bebas. Kalau saling lepas tadi berhubungannya dengan gabungan, kalau saling bebas kita berhubungannya dengan irisan. Nah, ini kita punya kejadian saling bebas. Di sini jika kejadian pertama tidak tergantung pada terjadinya kejadian kedua. Misalkan kejadian A dikatakan bebas dari kejadian B, jika terjadinya A tidak tergantung pada terjadinya kejadian B. Jadi dia masing-masing gitu, tidak saling berhubungan atau tidak terpengaruh. Nah, di sini dinotasikan dengan PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Nah, misalkan kita punya contoh. Dalam suatu kotak terdapat 20 sekring, 5 diantaranya cacat. Jika 2 buah sekring dipilih secara acak dan diambil dari kotak secara berurutan tanpa pengulangan, berapa peluang kedua sekring itu terambil cacat? Nah, di sini kita punya penyelesaian. Kita misalkan ya, A adalah kejadian terambilnya sekring yang cacat yang pertama, dan B adalah kejadian terambilnya sekring cacat yang kedua. Nah, di sini kan karena kita mengambil 2, berarti kita punya kejadian A dan kejadian B. Berarti kejadian A irisan B menunjukkan bahwa A terjadi, kemudian B terjadi setelah A. Jadi kita ambil dulu satu yang pertama yang A, kemudian kita kerjakan yang kedua yang B. Nah, maka peluang terambil sekring pertama yang cacat adalah PA sama dengan 5/20. Ini kan kita punya yang pertamanya 5 cacat. Nah, berarti kan NA per NS. NA-nya sama dengan 5, NS-nya sama dengan 20. Nah, kita perkecil jadi 1/4. Sementara peluang terambilnya sekring kedua cacat atau PB, nah di sini kan pengambilannya itu tanpa pengulangan. Nah, berarti kan sekring cacatnya berkurang 1. Nah, karena tadi udah diambil oleh si A, jadi 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Nah, kemudian ruang sampelnya juga berkurang, yang tadinya 20 jadi 19 karena sudah terambil dari si A. Nah, berarti PA irisan B-nya kita kalikan 1/4 dikali 4/9. Nah, di sini kejadian A dan kejadian B ini tidak berpengaruh atau tidak tergantung. Nah, kejadian A tidak tergantung pada kejadian B, jadi dia masing-masing gitu. Nah, untuk yang B, 2 buah dadu dilempar bersamaan sebanyak 1 kali. Berapa peluang munculnya mata dadu tidak berjumlah 12? Nah, di sini berarti kita punya ruang sampel 2 dadu, NS-nya 36. Nah, ini yang dibahas dari dari awal ya. Untuk 2 dadu berarti ruang sampelnya 36, untuk 1 dadu berarti 6. Misalkan NA adalah banyaknya kejadian muncul mata dadu jumlah 12. Nah, berarti yang kejadian A-nya itu hanya 1 titik sampel, yaitu 66. Nah, yang bisa dijumlahkan menjadi 12 itu hanya titik sampel 6 dan 6. Berarti NA-nya sama dengan 1, sehingga peluang A-nya 1/36, NA dibagi NS, 1/36. Jadi peluang munculnya mata dadu tidak berjumlah 12, berarti yang ditanyakan adalah komplemennya, PA dari kejadian yang A, tapi dia tidak berjumlah 12, berarti PA komplement. Sama dengan 1 dikurangi PA, berarti 1 dikurangi 1/36, dengan 35/36. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Lanjut, Kak. Lanjut. Peluang masih gampang ya, apalagi yang kemarin ngambil Pengprob, masih anget-angetnya. Nah, ini juga masih berhubungan dengan
peluang, yaitu permutasi dan kombinasi. Nah, di sini kita sebutnya dengan pengambilan sampel. Yang pertama ada permutasi, yaitu suatu susunan yang dibentuk oleh keseluruhan atau sebagian dari sekumpulan benda. Nah, cara penyusunan benda dengan memperhatikan urutan. Nah, kalau permutasi itu kita memperhatikan urutan. Misalnya dalam permutasi AB berbeda dengan BA. Jadi dia sendiri-sendiri AB, nah dan BA itu beda. Nah, di sini kita punya teorema. Banyaknya permutasi N, benda yang berlainan adalah N faktorial. N tanda seru ini kita sebutnya dengan N faktorial. Contoh, tentukan banyaknya permutasi dari 3 huruf A, B, C. Nah, berarti kan di sini kita punya N-nya sama dengan 3, yaitu huruf A, B, dan C. Maka N faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Nah, kemudian kita punya teorema lagi. Banyaknya permutasi N benda yang berlainan bila diambil R sekaligus adalah NPR sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial. Atau kalau kemarin di Pengprob itu kita pakai dalam kurung ya, NR. Nah, kalau di sini kita pakainya notasinya atau simbolnya NPR, sama aja sih. Rumusnya sama. Nah, kita punya contoh. Tentukan banyaknya jadwal yang dapat disusun pada suatu cabang Himpunan Statistika Indonesia untuk 3 penceramah dalam 3 pertemuan. Bila ketiganya bersedia berceramah tiap hari selama 5 hari. Nah, berarti kita di sini punya N-nya sama dengan 5. Nah, di sini sama dengan 5 hari. Kemudian R-nya 3. Nah, 3 penceramah dalam 3 pertemuan. Maka NPR, N-nya sama dengan 5, P, R-nya sama dengan 3. Nah, kita tinggal masukkan rumus. 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3 faktorial, sama dengan 60. Ini teman-teman bisa menghitung dengan kalkulator ya. Kemudian, kita punya teorema lagi. Banyaknya permutasi N benda yang berlainan bila disusun melingkar adalah N dikurangi 1 faktorial. Jadi kalau ada soal tentang meja bundar biasanya. Nah, kemudian kita punya contoh. Dalam berapa cara 6 orang dapat duduk bila mengelilingi meja bundar? Nah, berarti kita tinggal masukkan aja N-nya. Di sini N-nya sama dengan 6. 6 dikurangi 1 faktorial sama dengan 5 faktorial sama dengan 120 cara. Ini masih gampang kan? Kemudian kita punya teorema lagi. Misalkan banyaknya permutasi N benda yang berlainan. Bila N benda yang kita punya N1 di antaranya berjenis sama, N2 berjenis kedua juga sama, sampai NK berjenis K, maka di sini permutasinya adalah N faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali sampai NK faktorial. Nah, ini kalau N-nya itu sama ya. Kita punya contoh. Suatu pohon Natal hias dengan 9 bola lampu yang dirangkai seri. Tentukan banyaknya cara menyusun 9 bola lampu itu bila 3 di antaranya berwarna merah, 4 kuning, dan 2 biru. Nah, berarti kan kita punya N-nya sama dengan 9. Nah, kemudian N1-nya 3, N2-nya 4, N3-nya 2. Nah, sehingga banyaknya susunan bola yaitu N faktorial 9 faktorial dibagi N1, N2, N3, 3 faktorial, 4 faktorial, 2 faktorial sama dengan 1260 cara. Kemudian teorema lagi, banyaknya permutasi N benda ke dalam sel dengan N1 unsur dalam sel pertama, N2 unsur dalam sel kedua, dan demikian seterusnya. Nah, ini sampai NK, berarti, nah ini sama, N faktorial dibagi N1 faktorial, N dikali N2 faktorial, sampai NK faktorial. Nah, berarti dalam hal ini, N1 ditambah N2 sampai NK itu sama dengan N. Nah, kita langsung ke contoh ya. Contoh, tentukan banyaknya cara untuk menampung 7 petinju, berarti sini N-nya 7, dalam 3 kamar hotel. Bila satu kamar bertempur, tidur 3, sedang 2 lainnya mempunyai 2 tempat tidur. Oh, ini bila satu kamar bertempat tidur 3, sedangkan 2 lainnya mempunyai 2 tempat tidur. Nah, di sini kita punya penyelesaian. Tadi kan di sini N-nya sama dengan 7. Nah, di sini akan disekat dalam 3 sel. Nah, sehingga R-nya sama dengan 3. Sel pertama berisi 3, kemudian sel kedua berisi 2. Berarti N1-nya sama dengan 3, N2-nya sama dengan 2, nah N3-nya juga sama dengan 2. Sehingga banyaknya cara menempatkan 7 petinju ke dalam 3 kamar hotel adalah, nah berarti kan N1, N2, N3 sama dengan 7 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 210 cara. Kemudian kita lanjut kombinasi. Tadi permutasi, sekarang kombinasi.
Nah, kalau kombinasi itu, sebenarnya sama ya, di sini berbicara tentang, cara penyusunan objek. Nah, bedanya dengan permutasi, kalau permutasi itu memandang urutan, kalau kombinasi itu tidak memandang urutan. Nah, di sini kita punya teorema. Banyaknya kombinasi R benda dari N benda yang berbeda adalah NR. Nah, sama dengan atau kita biasanya pakai ini NCR. Nah, sama aja. Rumusnya sama, N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Kalau tadi kan permutasi N faktorial dibagi N dikurangi R ya, langsung. Nah, kalau ini kita kalikan lagi dengan R faktorial. Kita punya contoh. Dari 4 orang anggota Partai Republik dan 3 orang anggota Partai Demokrat, hitunglah banyaknya komisi yang terdiri dari 3 orang dengan 2 orang dari Partai Republik dan 1 orang dari Partai Demokrat. Nah, ini kan berarti kita tidak memandang urutan ya. Nah, di sini mau partai yang mana aja dulu boleh. Nah, kemudian penyelesaiannya, yang pertama, banyaknya cara memilih 2 orang dari 4 orang Partai Republik. Nah, tadi kan kita di sini soalnya yang pertama yaitu untuk Partai Republik itu jumlahnya ada 4, berarti N-nya sama dengan 4. Nah, dipilih, dengan, 2 orang. Nah, 2 orang Partai Republik di sini berarti R-nya sama dengan 4, NR. Nah, atau NCR-nya itu 4, C2 sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 dikurangi 2 faktorial sama dengan 6. Kemudian, untuk ini harus Partai Demokrat, banyaknya cara memilih 1 orang dari jumlahnya di sini 3 orang, 3 orang Partai Demokrat, yaitu N-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan 3, R-nya sama dengan 1. Nah, kita hitung itu sama dengan 3. Nah, sehingga banyaknya cara membentuk anggota komisi dengan 2 orang Partai Republik dan 1 orang Partai Demokrat adalah 6 dikali 3 sama dengan 18 cara. Ada yang mau ditanyakan sampai sini sebelum lanjut? Masih gampang ya permutasi dan kombinasi? Masih anget dari yang kemarin Pengprov. Kita lanjut ya ke peluang bersyarat dan teorema Bayes. Nah, ini kemarin juga kita bahas ya di pengantar probabilitas. Sebenarnya saling berhubungan antara pengantar probabilitas sama metode statistik satu ini. Nah, nanti kesananya juga ada beberapa yang berhubungan tentang distribusi atau variabel acak. Nah, di sini kita membahas dulu tentang peluang bersyarat dan teorema Bayes. Yang pertama tentang peluang bersyarat. Jadi peluang bersyarat ini dapat terjadi jika 2 kejadian terjadi secara berurutan dan 2 kejadian tersebut tidak saling bebas, namun saling mempengaruhi. Nah, di sini peluang bersyarat B bila A diketahui dinyatakan dengan PB bersyarat A. Nah, di sini ditentukan oleh, dinotasikan. Nah, ini notasinya PB bersyarat A sama dengan, rumusnya ini PA irisan B dibagi PA dengan PA-nya lebih besar dari 0. Kemudian kita punya teorema. Bila dalam suatu percobaan, kejadian A dan B keduanya dapat terjadi sekaligus, maka PA irisan B-nya sama dengan PA dikali PB bersyarat N. Jadi dari rumus ini kita balik kalau kejadian A dan B-nya dapat terjadi sekaligus. Nah, kemudian teorema lagi. Bila 2 kejadian A dan B saling bebas, maka PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Nah, kemudian teorema, bila dalam suatu percobaan kejadian-kejadian A1, A2 sampai AK dapat terjadi, maka PA1 irisan A2 irisan A3 sampai irisan AK. Nah, ini rumusnya kita uraikan dari rumus ini. PA irisan B sama dengan PA dikali PB bersyarat A. Kita uraikan kalau kejadiannya sebanyak AK. Berarti PA1 dikali PA2 bersyarat A1 dikali PA3 bersyarat A1 irisan A2 sampai PAK bersyarat A1 irisan A2 sampai irisan AK min 1. Nah, biasanya kalau yang kejadian ini, yang banyak ini jarang ya, biasanya hanya 2 kejadian. Nah, di sini teoremanya, maka bila kejadian-kejadian A1 sampai A2 sampai AK bebas, maka PA1 irisan A2 irisan A3 sampai irisan AK sama dengan PA1 dikali PA2 dikali PA3 sampai dikali PAK. Kemudian kita punya contoh. Misalkan ruang contoh di sini sampelnya terdiri dari populasi sarjana di suatu kota. Populasi dikategorikan menurut jenis kelamin dan status pekerjaan. Nah, datanya di bawah ini. Laki-laki yang bekerja itu 460 orang, yang menganggur 40, maka jumlahnya 500.
Yang perempuan yang bekerjanya 140, menganggurnya 260, jumlahnya 400. Nah, ini jumlah laki-laki dan perempuan. Nah, yang bekerja itu 600. Nah, untuk jumlah yang menganggur laki-laki dan perempuan jumlahnya 300. Ini total semuanya itu 900. Nah, di sini dari populasi akan diambil secara acak satu orang untuk ditugaskan mempublikasikan pentingnya didirikan industri-industri baru di kota tersebut. Nah, misalkan di sini kita punya kejadian M, yaitu yang terpilih laki-laki. Kemudian kejadian E yang terpilih yaitu orang yang sudah bekerja. Nah, di sini berapa terpilihnya orang laki-laki yang diinginkan adalah orang yang bekerja. Nah, berarti di sini kita yang mencari peluang bersyaratnya. Nah, jadi peluang yang dicari adalah peluang M dengan syarat E. Nah, M-nya berarti yang terpilih laki-laki, tetapi dia sudah bekerja. Dari tabel diketahui banyaknya anggota M dan E, banyaknya orang laki-laki yang bekerja adalah 460. Sedangkan E, banyaknya yang bekerja adalah 600. Nah, ini berarti kan jumlah yang bekerja yaitu 600. Maka PM irisan E, jumlah M irisan E, NM irisan E dibagi NS, 460 dibagi jumlah totalnya, 900. Nah, 460 dibagi 900 sama dengan 23/25. Nah, bagaimana dengan kejadian E-nya, kejadian orang yang bekerja? Nah, berarti kan jumlah semuanya antara laki-laki dan perempuan yang bekerja yaitu 600 dibagi jumlah totalnya 900 sama dengan 2/3. Sehingga PM bersyarat E, peluang orang terpilihnya itu laki-laki yang sudah bekerja yaitu PM irisan E dibagi PE. PM irisan E-nya tadi kita sudah punya 23/25 dibagi PE. PE-nya sama dengan 23 sama dengan 23/30 atau sama saja dengan PM bersyarat E. Nah, ini berarti sama saja dengan nilai PM irisan E-nya di sini. Nah, nilainya sama, yaitu 23/30. Kemudian contoh yang kedua, peluang kereta api Gajayana berangkat tepat pada waktunya yaitu PA-nya 0,85. Kemudian peluang kereta api Gajayana datang tepat pada waktunya adalah PB sama dengan 0,90. Dan peluang kereta api tersebut berangkat dan datang tepat pada waktunya adalah PA irisan B sama dengan 0,75. Hitunglah bahwa peluang kereta api Gajayana datang tepat pada waktunya bila diketahui kereta api tersebut berangkat tepat pada waktunya. Jadi, di sini kedatangannya itu, dicari peluang kedatangannya bila, keberangkatannya itu, diketahui. Nah, berarti di sini PB bersyarat A. Nah, PB-nya berarti kita cari irisannya dulu. Nah, di sini kan sudah diketahui di soal irisannya. PA irisan B-nya sama dengan 0,75 dibagi PA-nya 0,85. Nah, kita tinggal hitung sama dengan 0,8824. Kemudian yang B, peluang bahwa kereta api Gajayana berangkat tepat pada waktunya bila diketahui kereta api tersebut datang tepat pada waktunya. Berarti ini kebalikannya. Jadi kita mencari peluang keberangkatannya, nah sebelumnya sudah diketahui peluang kedatangannya. Berarti PA bersyarat B sama dengan PA irisan B dibagi PB sama dengan 0,75 dibagi 0,9 sama dengan 0,833. Nah, dari sini sebenarnya tidak terlalu jauh ya nilai peluang bersyaratnya. Kemudian di sini yang terakhir, teorema Bayes. Nah, teorema Bayes diawali dari konsep peluang total yang merupakan kejadian-kejadian B1, B2 sampai Bn. Nah, di sini kejadiannya tidak sama dengan 0. Untuk I-nya sama dengan 1, 2 sampai N. Maka untuk sembarang kejadian A yang merupakan himpunan bagian S berlaku PA sama dengan PB1 dikali PA bersyarat B1 ditambah PB2 dikali PA bersyarat B2 ditambah sampai PBK dikali PA bersyarat dikali PA bersyarat BK. Nah, di sini untuk ilustrasinya ya. Nah, jadi sini A-nya ada di tengah-tengah. Nah, di sini dia menyebar ke kejadian-kejadian lain B1, B2 sampai Bn. Nah, di sini kita punya teorema. Misalkan kejadian-kejadian B1, B2 sampai BK yang membentuk partisi dari ruang sampel S, di mana PBI tidak sama dengan 0 untuk I 1, 2 sampai N. Andaikan A adalah sembarang peristiwa dalam S sedemikian hingga PA tidak sama dengan 0. Maka untuk K 1, 2 sampai N berlaku PBK bersyarat A sama dengan PBK irisan A dibagi sigma N I sama dengan 1 PBI irisan A, atau apabila kita uraikan
sama dengan PBK dikali PA bersyarat BK dibagi sigma N I sama dengan 1. Nah, PBI dikali PA bersyarat BI. Nah, kita langsung ke contoh kalau lihat rumus pusing. Suatu perusahaan besar menggunakan 3 hotel sebagai tempat menginap para langganannya. Dari pengalaman yang lalu diketahui bahwa 20% langganannya ditempatkan di hotel 1, 50% di hotel B, di hotel I, ini yang pertama di hotel I, 50% di hotel B, dan 30% di hotel S. Bila 5% kamar mandi di hotel I tidak berfungsi dengan baik, 4% di hotel B, dan 8% di hotel S, berapa peluang bahwa yang pertama, seorang langganan mendapat kamar yang kamar mandinya tidak baik. Ini berarti kan kita berhubungan dengan peluang bersyarat juga. Kemudian yang B, seseorang yang mendapat kamar mandi yang tidak baik ditempatkan di hotel S. Nah, kita misalkan dulu ya penyelesaiannya. Misalkan kita punya A, seorang langganan yang mendapat kamar mandi yang kamar mandinya kurang baik, atau kita di sini dari pertanyaan yang A ya, jadi kita misalkan si A besar ini yaitu seseorang langganan yang mendapat kamar mandi yang kurang baik. Kemudian B1 kita misalkan di sini adalah penempatan di hotel I, kemudian B2 penempatan di hotel B, kemudian B3 penempatan di hotel S. Nah, di sini diketahui. Nah, peluang B1, peluang langganan ditempatkan di hotel I, yaitu 20% sama dengan 0,2. Nah, kemudian PB2, nah langganan yang ditempatkan di hotel B sama dengan 50% atau 0,5. Kemudian PB3, peluang langganan yang ditempatkan di hotel S, yaitu 30% atau 0,3. Nah, di sini PA bersyarat B1-nya yaitu apa namanya tadi? Nah, PA bersyarat B1-nya itu yang si 5%. Nah, berarti di kamar mandi ini di hotel I-nya tidak berfungsi dengan baik. Nah, kemudian yang 4% juga sama. Di sini PA bersyarat B2. Berarti di hotel yang B itu kamar mandinya yang tidak berfungsi dengan baik itu 4% sama dengan 0,04. Sama dengan PA bersyarat B3 yaitu di hotel S yang kamar mandinya tidak berfungsi dengan baik yaitu 0,08 atau 8%. Nah, jadi yang pertama yang kita cari yaitu peluang seorang langganan mendapat kamar yang kamar mandinya tidak baik atau kurang baik didapatkan dengan menghitung total peluang. Nah, berarti kita mencari si PA-nya nih, si peluang A. Peluang seseorang mendapatkan kamar kamar yang kamar mandinya kurang baik. Nah, tadi kan kita sudah diketahui nih dari soal PB1, PB2, PB3 dan peluang bersyaratnya. Nah, untuk mencari PA-nya ini kita jumlahkan. Nah, kita sigma ini PA irisan BI. Nah, berarti kita kalikan. Tadi kan kita di awal sudah punya rumus, sigma N I sama dengan 1, PA irisan BI sama dengan PB1 dikali PA bersyarat B1. Dari nilai-nilai ini kita kalikan, terus kemudian kita jumlahkan. PB2 dikali PA bersyarat B2 ditambah PB3 dikali PA bersyarat B3. Nah, kita masukkan angkanya sama dengan 0,054. Kemudian yang B, peluang seseorang yang mendapat kamar dengan kamar mandi yang tidak baik ditempatkan di hotel S. Nah, dihitung dengan menggunakan teorema Bayes. Nah, karena yang pertama kita sudah mendapatkan PA, ini bisa lebih gampang ya. Nah, di sini berarti PB3 bersyarat A, B3-nya ini ada hotel S. Nah, di hotel S ini dia yang mempunyai kamar dengan kamar mandi yang kurang baik. Nah, berarti PB3 dikali PA bersyarat B3, nah kita tinggal masukin PB3-nya 0,3, nah dikali 0,08. Ini sorry ya, kembali harusnya 0,3 dulu dikali 0,08. Nah, di sini sigma N I sama dengan 1, PBI dikali PA bersyarat BI atau sama dengan ini. Sigma N I sama dengan 1, PA irisan BI sama dengan 0,054. Atau kalau kita hitung jadi 0,4. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum latihan modul? Hanya kombinasi sama permutasi. Kombinasi sama permutasi. Ya, tadi sedikit terlambat. Kan tadi dikatakan kalau permutasi itu dia memandang urutan, sedangkan kalau kombinasi dia tidak memandang urutan. Nah, yang saya tanyakan itu ketika kita membaca soal ya, yang dimaksud urutan-urutannya itu yang mana sih? Yang dimaksudkan itu loh.
urutannya itu dari mananya gitu loh. Jadi ketika kita sudah mengecek soal ya, sudah memahami soal, nah itu yang dilihat dari urutan atau tidaknya itu bagaimana. Sedangkan kita untuk mengidentifikasi diameter permutasi dan kombinasinya itu juga bagaimana. Pak, maksud saya agak kacau maksudnya. Ngerti. Jadi kita mengidentifikasi soalnya ini termasuk ke Betul. permutasi atau kombinasi gitu kan maksudnya. Dari apa Heeh. itu tadi urutan, dari urutannya. Dari urutan. Jadi urutan kita tahu gitu. ini urutan apa bukan gitu ya. Seperti itu. Nah, sebenarnya kalau permutasi sama kombinasi itu kita harus sering-sering banyak baca soal. Jadi kita tahu ini yang mana urutan, yang mana bukan. Tetapi biasanya si permutasi ini jarang digunakan. Nah, jadi permutasi ini sebenarnya hanya sebagai awal gitu loh, dasar pemberitahuan tentang pengetahuan kita tentang faktorial. Sebenarnya yang sering kita gunakan itu kombinasi. Permutasi itu jarang. Nah, kombinasi ini berhubungan dengan peluang. Nah, jadi kalau menurut saya biasanya yang kita gunakan yaitu kombinasi. Nah, karena di sini tidak memandang urutan. Kalau yang permutasi itu hanya sebagai dasar pengetahuannya aja tentang si faktorial itu. Tapi biasanya yang kita gunakan itu tentang kombinasi tuh. Nanti pasti kesana-sananya tentang apalagi kalau kita masuk ke koefisien binomial itu yang dipakai juga kombinasi. Terus ke peluang juga yang dipakai kombinasi. Apalagi di peluang itu kan diambil misalkan peluang dari bola itu diambilnya secara acak. Itu kan berarti kalau udah acak itu udah tidak memandang urutan gitu. Jadi biasanya yang sering dipakai yaitu kombinasi. Kalau mau lebih enaknya teman-teman boleh cari-cari soal di Google. Nah, jadi gampang nanti mengidentifikasinya mana yang urutan permutasi atau kombinasi gitu. Nanti ada di contoh latihan coba ya. Kebanyakan sih memandang kombinasi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, Kak. Aku, Kak. Saya mau tanya. Sok silakan. Oh ya udah. Sok duluan. Oke, makasih. Ini Kak, aku mau nanya yang kombinasi yang contoh soal yang Partai Demokrat sama Republik tadi. Iya. Yang ini? 6-nya dari mana ya, Kak? Kenapa? Ini yang hasil ini 4 faktorial per 2 faktorial dikali 4 dikurang 2 faktorial. Nah, itu 6-nya dari mana? Boleh Tadi kan di awal udah tadi kan di awal gini kan. Ini ngedrawnya gimana lagi? Sebentar. Nah, tadi kan di awal kalau faktorial kan sama dengan gini. Misalkan kita punya 3 faktorial. Nah, berarti 3 faktorial itu sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6 gitu kan kalau konsepnya faktorial. Nah, ini harus pahami dulu, ini konsep dasarnya faktorial. Nah, ini juga sama kita hitung. Berarti kan kalau 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti 4 faktorial itu sama dengan 24. Nah, 4 faktorial kan sama dengan 24. Nah, kemudian yang bawahnya juga sama. 2 faktorial. Nah, ini kita kalikan dulu, kurangi dulu 4 dikurangi 2-nya. Kan 24 bagi dikurangi dulu baru dikali. Nah, berarti kan 2 faktorial dikali 4 dikurangi 2 faktorial juga. Nah, berarti kan 2 faktorial sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 24 dibagi 4. 6 gitu. Kalau angkanya besar, kan misalkan angkanya 12, kita kan nggak mungkin ngitung 12 kali 11 kali 10 sampai kali 1. Bisa pakai kalkulator. Bisa nggak pakai kalkulator? Bisa. Dicoret-coret juga bisa. Dicoret-coret. Maksudnya Iya, Kak, yang bawahnya nggak dijabarin itu kan 2 kali 2, 4 faktorial. Terus nggak di 4 kali 3 kali 2 kali 1 lagi? Enggak. Yang mana? Yang ini? Yang di dalam kurungnya? Iya kan, itu 4 dikurang 2, udah 2 kan? Nah, terus dikalikan tadi kata Kakak. Ini kita jabarinnya satu-satu. 2 faktorial kan 2 dikali 2 faktorial juga 2. 2 dikali 2 jadi 4 gitu kan? Terus? Oke. Ya, yang maksud aku tuh
Udah 2 kali 2, 4. Nah, 4-nya nggak dijabarin lagi ya? Enggak, ini kan udah gini kan. Sebentar. Ini kan 2 faktorial. 2 faktorial kan itu sama dengan 2, ya kan? Nah, dikali 2 faktorial juga sama dengan 2. Ini kan udah dijabarin dari sini, dari atas. Jadi jangan 2 dikali 2 faktorial, 4 faktorial, jangan gitu. Tapi satu-satu kita jabarinnya. 2 faktorialnya dulu dikali 2 faktorialnya lagi sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi 4 ini udah penjabaran dari 2 faktorial dikali 2 faktorial. Jadi ngerjainnya jangan 2 dikali 2 jadi 4 faktorial. Nanti hasilnya beda kan, 4 faktorial dibagi 4 faktorial dong nantinya. Jadi 24 dibagi 24 sama dengan 1, pasti beda. Jadi di sininya dikerjainnya satu-satu dulu. Nah, 2 faktorialnya sama dengan 2, dikali 2 faktorialnya sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi 4 ini udah bukan faktorial lagi, tapi udah penjabaran dari sini, gitu. Oh, oke. Makasih, Kak. Ya. Ada lagi? Ya, maaf Kak, saya mau tanya. Itu yang tadi, contoh soal yang peluang teorema Bayes itu yang B, itu biasanya kalau misalkan ngerjain soal tuh, kita berakhir di jawaban akhirnya dalam bentuk pecahan apa itu desimal? Itu 4/9, kalau misalkan jawabnya 4/9 aja itu boleh, apa harus jadi 0, itu boleh. gitu? Itu mah bebas. Oh gitu. Oh. Oke. Bebas kalau jawab yang ini mah. Kalau mau sampai 4/9 ya udah sama aja tuh hasilnya juga segitu-gitu aja. Oh iya, makasih. Nggak pernah kok di soal disuruh pakai desimal apa-apa gitu. Kecuali nanti pas kita masuk ke hipotesis itu baru kita dimintanya berapa angka di belakang desimal, biasanya gitu. Kalau tentang peluang mah ini bebas, mau sampai 4/9 ya udah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, tolong ulangi contoh peluang suatu kejadian dong. Peluang. Ini ya? Iya, Kak. Oh, ini bukan. Komplement, kejadian lepas, bebas. Ini sampel permutasi kombinasi. Nah, ini. Bukan ya? Paling atas berarti. Paling pertama ya KBR1. Oh, iya, yang pertama. Ini. Iya, yang itu. Kenapa? Masih nggak paham yang contoh kedua, yang contoh yang 3/5 itu. Ya, yang itu. Yang ini ya? Nah, itu kenapa 1/9 ditambah 2/9 ditambah 1/9? Nah, ini kan tadi kita sudah ini udah ngitung yang ini nih. 3B ditambah 3 dikali 2B. Nah, ini kan kita punya, misalkan ya, kita misalkan si angka ganjil ini kita misalkan B. Nah, kemudian si angka genap ini kan dari soal itu pernyataannya yaitu 2 kali kemungkinan munculnya itu 2 kali lebih besar dari si B atau si angka ganjil. Nah, berarti kita yang ganjil kita misalkan B, yang genap kita misalkan 2B. Nah, di sini kan dari ruang sampel, nah 1 sampai 6 ini ada 3 angka ganjil, ada 3 angka genap. Nah, gitu. Nah, berarti kan di sini jumlah semua bobotnya sama dengan 1, atau di sini peluangnya itu sama, 1/6 ya kalau di sini kita pakainya ya. Karena di sini kita pernyataannya yaitu B dan 2B, B-nya itu peluang kemungkinannya si ganjil, dan 2B-nya itu peluang kemungkinannya si genap. Nah, berarti kita punya, 3B. 3B ini berarti 3 angka ganjil, ya kan, B-nya kan ganjil, ditambah 3 dikali 2B, 3 dikali si angka genap, kemungkinan angka munculnya genap. Nah, kemudian sama dengan 1, karena semua jumlah bobotnya itu kita misalkan 1. Nah, berarti kan kita tinggal hitung 3B ditambah 3 dikali 2B sama dengan 1. 3 ditambah 6 kan 9, 9B sama dengan 1. Nah, berarti kita punya peluang B-nya itu sama dengan 1/9, atau peluang ketika angka ganjil itu sama dengan 1/9. Nah, kemudian untuk yang, ini jadi tiap bobot ganjil berbobot 1/9, sedangkan tiap angka genap berbobot 2/9 karena dia 2 kalinya dari si angka ganjil, si B.
Nah, di sini kan K-nya sama dengan 1, 2, 3. 1, 2, 3 ini peluang yang menyatakan kejadian munculnya suatu angka yang lebih kecil dari 4. Berarti kan lebih kecil dari 4 itu 3, 2, 1. Nah, kita lihat ke ruang sampelnya ini. Lebih kecil dari 4, 3, 2, 1. Kalau lebih besar dari 4 berarti kan 5, 6. Nah, berarti di sini K-nya itu ruang sampelnya, ruang titik sampelnya 1, 2, 3. Nah, berarti PK-nya ini, peluang si K-nya ini, nah, kita tinggal lihat di sini. Kalau angkanya ganjil, ganjil kan 1 ganjil. Nah, berarti si ganjil itu sama dengan B. B-nya itu 1/9 ditambah, nah, si 2 ini 2 kan genap. Genap berarti bobotnya 2/9. 3 juga ganjil. Ganjil kan 1/9 si B. Nah, kita tinggal jumlahkan sama dengan 4/9 gitu. Masih bingung? Oh, udah. Makasih ya, Kak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tes formatif 3, Kak. Nomor 3, Kak. Sabar ya. Iya. Kita mau bahas nih soal latihan sama tes formatif. Di sini saya bahasnya yang nomor berapa aja ya. Tes formatif 3. Tes KB. formatif 3. Ya, yang KB3. Tes formatif KB3 nomor 3. Nomor 3. Dikunci pembahasannya bingung, Kak. Yang ini nih rada bingung nih. Apalagi saya baru apa namanya? Baru punya modul ini, modul edisi 2. Suatu kantong pertama berisi 4 bola merah dan 3 bola hitam. Berarti kantong pertama N-nya sama dengan 7. Nah, berarti kantong pertama K1 sama dengan 4M. M-nya merah ya. Nah, kemudian 3H. Tambah 3H, 3 hitam. Berarti K1 sama dengan 7. 7 bola. Kemudian kantong 2. Kantong 2 berisi 3 bola merah. Tambah 5 bola hitam. Nah, 1 bola diambil dari kantong pertama dan dimasukkan tanpa melihatnya ke kantong kedua. Berarti ini antara bisa masuk ke kantong pertama atau masuk ke kantong kedua. Peluang bola hitam terambil dari kantong kedua adalah, nah, berarti PB. Nah, kita cari dulu P. Peluang kantong hitam pertama ya. Peluang kantong hitam. Peluang kantong pertama yang terambil bola hitam. Berarti kan di sini. Nah, berarti jumlah bola hitamnya 3. Jumlah keseluruhan bolanya 7. Jadi peluang yang terambil dari kantong pertama, bola hitam, yaitu 3/7. Kemudian peluang dari kantong kedua yang terambil bola hitam. Jumlahnya 5. Sama dengan 5/7. Nah, di sini yang ditanyakan sebenarnya kan hanya peluang bola hitam terambil dari kantong kedua. Nah, di sini kan berarti sebenarnya nggak ada apa namanya persyaratan. Yang ditanyakan hanya peluang bola hitam terambil dari kantong kedua. Karena di sini 1 bola diambil dari kantong pertama dan dimasukkan tanpa melihatnya ke kantong kedua. Nah, berarti di sini bolanya yang 1 itu bisa masuk ke kantong pertama atau kantong kedua. Nah, tetapi yang diambil itu belum tentu merah atau hitam. Nah, di sini otomatis yang dicari hanya peluang yang ini, peluang yang si bola hitam, 5/7. Nah, 5/7 berapa? Maaf, Kak, menyela. Ya? Itu yang kantong yang kedua itu yang iya, apa? Sama dengan 8 ya. Iya, Sama dengan 8, sorry. 8. Ya, berarti di sini 5/8. Kalau menurut saya yang ditanyain cuma itunya doang, peluang yang dari kantong kedua 0,625. Nggak ada jawabannya ya? Iya, Itu Kak. masukkan ke kantong yang kedua itu, Kak. Bolanya yang pertama. Jadi bola yang di kantong kedua bertambah kayaknya. Seharusnya gitu. Jadi 5/9 gitu.
5/9 jadinya. Kak, saya mau tanya, Kak. Sebentar, ini belum terjawab Enggak, ya. yang Kalau ini permasalahan yang ini, Kak. jadi 0,5. Ini tentang permasalahan ini. Kan ditanya kan apa? Contohnya diambil satu bola dari kantong pertama. Berarti kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu diambilnya yang bukan bola hitam, maka dan dimasukkan ke dalam itu dan terambilnya bola hitam. Yang kemungkinan kedua itu yang diambilnya itu adalah bola hitam dan dimasukkan ke dalam kantong kedua. Maka peluangnya itu adalah kemungkinan pertama ditambah kemungkinan kedua dong. Tapi kan di sini bolanya itu kita nggak tahu yang diambilnya itu hitam Ya, atau merah. makanya kita nggak tahu, maka kita jumlahkan gitu. Kan ada dua kemungkinan, satu terambil yang itu, satu terambil bukan. Oh iya betul, ya sesuai dengan Yang kemungkinan pertama yang saya bilang ya, dia ini bukan bola hitam, berarti kan terambil pasti ambilnya 4 merah. Berarti peluangnya 4 merah, jadi 4/7. Habis itu kan yang merah itu diambil di kantong kedua kalau satu. Berarti merah di kantong kedua ada 4, yang hitamnya ada 5. Berarti jadinya 5/9. Kemungkinan pertama itu adalah 4/7 kali 5/9. Ngomongnya kecepatan. Jadi gini maksudnya, Kak. Mungkin gini. Yang pertama kita cari peluang dulu, peluang bola hitamnya dulu dari kantong pertama. Kantong yang pertama sesuai dengan yang di petunjuk. Ini kan 3/7 kan peluang bola hitam dari kantong pertama. Cari dulu peluangnya sehingga ditambah 4/7 kali 5/9. Sedangkan kan kita nggak tahu yang diambil kan merah atau hitam. Oleh karena itu kan kita jadi pakai rumus gabungan, jadi ditambah. Kemudian yang kantong yang kedua kita kurangi kan yang kedua kan yang pertama kan bolanya kan sudah diambil, artinya kan berarti kan berkurang, awalnya 3 jadi 2 berarti. Sedangkan jadi yang kantong yang kedua dia dipertambah. Paham maksudnya? Jawabannya 0,631747. 0,660321. Boleh nanti yang udah jawab di-share aja ya di grup ya. Yang nomor 3 ya, tes formatif 3 KB3. Soalnya saya juga baru punya nih modul MedStat edisi 2. Kemarin-kemarin saya masih pakai ruang baca virtual, jadi masih rada bingung. Nanti boleh yang udah jawab, boleh dikasih tahu temennya ya, di-share. Hanya nomor 3 ya. Gimana? Apa mau dibahas di sini? Berarti pakai rumus yang PA gabungan B ya, di PA dikali PB, yang itu. Gimana ini? Yang tadi jawab? Apanya, Bu? Yang tadi jawab mau nge-share nggak nanti di grup? Nanti lo saya share. Saya Ada lagi? Apa udah? Ini saya hanya bahas beberapa soal. Ini saya ngerjainnya aja dadakan. Mau dibahas apa enggak? Yang tadi dibahas aja. Bahas aja, Kak. Masih 20 menit ya. Ya, yang 6/9-nya, kan ini di kunci jawaban ada 6/9 ya. 6/9-nya dari mana ya? Masih yang tadi nih. 6-nya itu kemungkinan dari terambilnya itu bola hitam. Di kantong pertama, jadi diletakkan di kantong kedua, jadi kantong bola hitamnya itu jadi 5 ditambah 1 jadi 6. Terus itu kantong keduanya dan mula-mula ada 8 ditambah 1 jadi 9. Oh iya. Berarti di sini yang 3/7. Berarti dia kemungkinannya masuk ke kantong kedua gitu ya? Iya. Oh, berarti ditambah 1 gitu ya, Kak?
Karena kita nggak tahu nih yang diambil bola hitam apa bola putih gitu. Nanti tak coba hitung lagi, Kak. Yang tes multip 33 nanti kita bahas di grup aja ya. Iya, Kak. Tadi yang udah jawab boleh di-share, boleh dikasih tahu temennya. Tapi jangan dikasih tahu semua jawabannya. Jangan dikasih tahu nomor 1 sampai nomor 10. Tadi kan nanyanya cuma nomor 3. Ya udah nomor 3 aja. Ini soalnya jenis-jenis soalnya berbeda sama edisi 1. Jadi saya juga rada-rada bingung. Nah, ini saya cuma bahas sedikit ya latihan modulnya itu tes formatif 31 nomor 4 sampai 7. Nah, kalau ini masih gampang. Tadi N1 cara bisa dikalikan, bisa ditambah ini. Dalam sebuah kantong ada 2 bola berwarna merah dan 3 bola berwarna hijau. Banyaknya cara mengambil 1 buah bola merah secara acak adalah 2. Nah, ini udah jelas nih di sini caranya. Cara yang pertama, untuk mengambil bola merah itu ada 2. Kemudian, untuk mengambil bola hijau ada 3 cara. Nah, ini kita tinggal tambahkan aja. Cara mengambil bola merah dan cara mengambil bola hijau. Itu 2 ditambah 3 sama dengan 5 cara. Nah, kemudian ini dari soal nomor 4, berapa peluang terambilnya bola hijau pada pengambilan pertama dan bola hijau lagi pada pengambilan kedua. Tadi kan jumlahnya bola hijau itu 3 ya. Nah, berarti 3/5, NS-nya sama dengan 5, 3/5 dikali 3/5 sama dengan 9/25, atau 0,36. Nah, kemudian di sini kantong permen berisi 6 rasa jeruk, 4 rasa kopi, dan 3 rasa coklat. Bila seseorang mengambil 1 permen secara acak, hitunglah peluangnya mendapatkan 1 rasa jeruk. Ini kan berarti peluangnya sama ya, kita tinggal tambahkan ruang sampelnya, 6 ditambah 4 tambah 3 sama dengan 13. Karena yang ditanyakannya itu rasa jeruk, berarti yang rasa jeruk itu NJ-nya, N jeruknya sama dengan 6, 6/13, 0,4615. Kemudian nomor 7, sebuah mata uang dilantunkan 2 kali. Berapakah peluangnya bahwa paling sedikit muncul muka sekali? Nah, berarti kan di sini ruang sampelnya MM, MB, BM, BB. Muka-muka, muka belakang, belakang muka, belakang belakang. Nah, di sini peluang paling sedikit muka sekali. Nah, berarti hanya ini, hanya titik sampel yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Karena titik sampel yang keempat itu tidak muncul muka. Nah, berarti kan di sini ada 3. Nah, N muka sekalinya itu 3 dibagi NS-nya 4. 3/4 sama dengan 0,75. Kemudian di sini tes formatif 3.2 nomor 10. Nah, di sini dalam sebuah kotak ada 3 bola berwarna merah, 4 berwarna biru, dan 2 berwarna kuning. Nah, dari kotak tersebut diambil 2 bola sekaligus secara acak. Peluang terambilnya 1 bola merah dan 1 bola biru adalah, nah di sini kita punya ruang sampelnya berarti 9 ya, 3 tambah 4 tambah 2, 7 nih. 3 merah, 4 biru, 2 kuning. Nah, kemudian, peluang, diambil 2 sekaligus. Nah, ini kita bisa pakai kombinasi. Nah, di sini berarti kan N-nya 9, terambilnya 2, R-nya sama dengan 2, sama dengan 9 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, ini saya langsung 7 ya. Ini 7 ini dari 9 dikurangi 2 faktorial. Nah, ini berarti 9 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 7 faktorial sama dengan 36. Nah, kalau masih bingung hitungnya boleh pakai kalkulator. Nah, di sini peluang terambilnya bola merah. Nah, peluang terambilnya bola merah berarti kan bola merah itu jumlahnya 3. Nah, ini berarti kan 3 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, ini dari 3 dikurangi 1 faktorial sama dengan 2. Nah, ini berarti kan jumlahnya 3 peluangnya. Kemudian peluang B, terambil 1 bola biru. Nah, jumlahnya bola biru kan 4. Nah, berarti N-nya sama dengan 4, R-nya 1. 1 yang terambil, yaitu bola biru sama dengan 4 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 4 dikurangi 3 faktorial. 4 dikurangi 1 faktorial sama dengan 3 faktorial. Nah, ini sama dengan 4. Nah, jadi peluang terambil 1 bola merah dan 1 bola biru adalah, nah berarti kan ini sama dengan PM irisan B ya. PM dikali PB dibagi P2. P2 yang ini, yang terambil keseluruhannya sama dengan 3 dikali 4 dibagi 36 sama dengan 1/3. Nah, kemudian yang tes formatif 33 nomor 5. Nah, di sini gampang ya diketahui PA1
0,6, PA2 0,4, PB bersyarat A1 0,05, PB1 bersyarat A2 sama dengan 0,1. Nah, ini yang ditanyakan PA1 bersyarat B1. Ini masuknya ke teorema Bayes. Nah, kita hitung dulu jumlahnya PA-nya. Nah, PA-nya ini berarti kan sigma N I sama dengan 1, PAI I desan B sama dengan PA1 dikali PB1 bersyarat A1 ditambah PA2 dikali PB1 bersyarat A2. Nah, ini tinggal kita kalikan 0,6 dikali 0,05 ditambah 0,4 dikali 0,01. 0,1 sama dengan 0,07. Nah, ini yang ditanyakan PA1 bersyarat A1. Nah, berarti PB1 bersyarat A1 dikali PA1 ini 0,05 dikali 0,6 dibagi PA. PA yang sudah kita cari sebelumnya. Jika dibagi 0,07 sama dengan 3/7, 0,4286. Ya, sampai sini ada yang mau tanyakan? Maaf Kak, saya mau tanya. Tolong diulang yang tes formatif 1 yang nomor 4 tadi, yang pertama. Nomor 4. Iya, yang pertama. Ini. Lagi kurang. Iya. Oh, ini masuknya tadi di materi belum dibahas ya, yang apa namanya, prinsip pencacahan. Nah, kalau di Pemprov, kalau di Pemprov kemarin kan, tadi kan prinsip pencacahannya hanya N1 dikali N2 cara ya. Nah, sebenarnya dalam prinsip pencacahan ada perkalian, ada penjumlahan. Nah, ini kita pakainya yang penjumlahan. Nah, di sini cara M ditambah cara H. Kalau yang prinsip perkalian kan tadi contohnya tentang pelemparan dadu. Nah, kalau ini kita pakainya prinsip pencacahan penjumlahan. Tapi di sini nggak dibahas ya di modul. Nah, jadi ini kita tinggal tambahkan aja 2 ditambah 3 sama dengan 5 cara. Karena di sini diketahui nih, banyaknya cara mengambil satu buah bola merah secara acak adalah 2. Nah, berarti kan di sini karena bolanya ada 2, otomatis hanya ada 2 cara. Kemudian yang ini juga sama. Nah, di sini dan banyaknya cara mengambil satu bola hijau secara acak adalah 3. Nah, berarti karena di sini bolanya ada 3, bola berwarna hijaunya ada 3, berarti caranya juga ada 3. Nah, kita tinggal tambahkan aja. Nah, maka banyaknya cara 2 ditambah 3 sama dengan 5 cara. Ada lagi? Mau tanya yang di modul halaman 3.28, latihan nomor 4. 3.28. 28. Ya, nomor 4. Kan itu kan jadi ketahui ya, kalau di pembahasan dia pakai rumus kombinasi. Kalau saya lihat cek di materi permutasi halaman 3.22, saya lihat mungkin contoh soalnya sudah mirip ya, hampir mirip ya dengan yang di contoh permutasi halaman berapa? 3.22. Yang soal yang bahas soal itu penceramah itu. Nah, ya kalau yang di soal kan di latihan itu kan dia jadi ketahui pakai rumus kombinasi. Kombinasi. Di permutasi di soal halaman 3.22 dia pakai permutasi. Nah, bagaimana sih cara kita mau mengidentifikasi kalau dia ini permutasi atau dia ini kombinasi itu dari mananya gitu loh, Pak? Maksudnya itu gimana, seperti itu maksudnya? Kalau yang contoh permutasi yang 3.22 ini kalau menurut saya ya, ini kan tentukan banyaknya jadwal yang dapat disusun pada suatu cabang himpunan statistika Indonesia untuk 3 penceramah dalam 3 pertemuan. Nah, ini kan dia di awal aja dikatakan banyaknya jadwal yang dapat disusun. Berarti otomatis dia memperhatikan urutan. Jadi si penceramah pertama bisa di pertemuan keberapa, penceramah kedua bisa di pertemuan keberapa, penceramah ketiga pun begitu. Nah, ini kalau menurut saya yang contoh 3.2 ini sudah jelas ya, di sini jadwal yang dapat disusun. Nah, otomatis di sini dia berbicara tentang urutan. Nah, kalau yang di latihan itu, yang nomor 4, halaman 3.28, ada berapa banyak cara memilih 3 dari 8 calon. Nah, ini kan kita calonnya nggak tahu nih, calonnya untuk apa? Calon delegasi apa calon presiden atau apa. Nah, di sini kan berarti otomatis kita tidak tahu nih urutannya, apakah calonnya itu sebagai ketua atau wakil ketua atau apa. Oh iya. Ya, gampang kan bedanya sebenarnya? Kalau di contoh itu udah jelas itu jadwal yang dapat disusun. Nah, berarti kalau kita
udah ngomong susunan, berarti itu udah ngomong urutan gitu. Oh iya, benar, makasih Kak. Udah bener kok ini pembahasannya pakai kombinasi. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kak, boleh ulang yang nomor 10 nggak? Nomor 10 ya. Yang halaman Yang KB2 ya? 3.33. Yang contoh terakhir, kalau nggak salah. Iya, ini. Kenapa bingungnya di mana? Masih belum nangkep. Semua. Nah, ini kita misalin dulu ya, di dalam kotak ini kita punya bola 3 merah, 4 biru, 2 kuning. Nah, berarti kan di sini jumlahnya itu 9 kan? 3 tambah 4 tambah 2, 9. Nah, berarti di sini ruang sampelnya jumlahnya ada 9. Nah, di sini P2-nya ini kita dari pengambilan 2 bola. 2 bola secara acak. Nah, ini pakai rumus kombinasi juga. Nah, ini saya nulisnya terlalu langsung. Nah, ini kan kalau kita urai, berarti pengambilan 2 bola secara acaknya, ini tanpa kita memperhatikan warna ya. Nah, di sini kita melihatnya dari pengambilannya dulu, si 2 ini 2 bola secara acak. Jadi tanpa melihat warnanya apa merah, apa biru, atau kuning. Nah, berarti kan di sini si kombinasinya yaitu N-nya 9, R-nya 2. Nah, ini 2 bola secara sekaligus. Nah, kita tinggal hitung 9 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, dikali 9 dikurangi 2 faktorial itu 7 faktorial. Nah, ini berarti kan peluang 2 bola yang terambilnya itu 36. Nah, berarti di sini P2-nya sama dengan 36. Kemudian di sini kan yang ditanyakan peluang terambilnya 1 bola merah. Nah, kita lihat ke bola merah. Di dalam kotak ini, bola merah itu jumlahnya 3. Nah, jadi kita jangan peduli sama si bola biru dan bola kuning. Nah, berarti peluang terambilnya 1 bola merah, yaitu N-nya di sini sama dengan 3, R-nya yang hanya diambil itu 1, berarti R-nya 1. Kita hitung kombinasinya. Kombinasinya ya sama dengan 3 faktorial dibagi 1 faktorial, dikali 3 dikurangi 1 faktorial, kan 2 faktorial. Nah, ini kita tinggal kalikan nih, kalau dihitung sama dengan 3. Kemudian 1 bola biru. Nah, 1 bola biru. Nah, di sini kan yang ditanyakan itu 1 bola merah dan 1 bola biru. Jadi kita hitung satu-satu kombinasinya. Nah, kita lihat lagi si bola biru. Bola biru di sini jumlahnya itu 4. Nah, berarti N-nya sama dengan 4. R-nya hanya 1. Nah, kalau di sini yang ditanyakannya 2 bola biru, berarti R-nya sama dengan 2. Nah, karena di sini yang ditanyakannya 1, berarti hanya 1 R-nya. Berarti PB-nya N-nya 4, R-nya 1. Kita hitung lagi faktorialnya. 4 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 3 faktorial. Sama dengan 4. Bingung ngitungnya apa gimana ini? Kalau ngitungnya bisa kan, ngitung faktorial? Iya, udah nggak bingung Kak ngitungnya. Nah, berarti kan di sini peluang terambil 1 bola merah dan 1 bola biru. Nah, kita tinggal kalikan nih. PM dikali PB dibagi peluang terambilnya 2 bolanya ini. Jadi 3 dikali 4 dibagi 36 sama dengan 1/3. Gitu. Yang rumus peluangnya itu dari sananya ya, Kak? Sebenarnya ini kalau misalkan kita pakai kombinasi, nah ini kan saya pemisalan ya, biar nggak bingung, pakai ini. Nah, kalau pakai kombinasi, ini bisa gini kita. Jadi yang ditanyakan kan P, PM, dan PB ya. Nah, kalau langsung pakai kombinasi, sebenarnya bisa gini. Nah, jadi si peluang 1 merah dulu ya, bola merah. Nah, N-nya 3 kombinasi 1 dikali. Ini sebenarnya kombinasi dari rumus-rumus kombinasi itu. Kemudian bola birunya 4, kombinasi 1, dibagi. Nah, di sini totalnya, total yang bola diambilnya kan, total keseluruhan bolanya kan 9. Nah, kombinasi yang terambilnya 2. Nah, ini sebenarnya rumusnya gini. Nah, ini hanya saya uraikan aja biar nggak bingung. Jadi dapatnya ini 3 ini dari mana, ini peluangnya si terambil 1 bola merah, terus yang ini peluang terambilnya 1 bola biru.
Nah, kalau diuraikan sebenarnya rumusnya ini, 3 kombinasi 1 dikali 4 kombinasi 1 dibagi 9 kombinasi 2. Gitu. Ini sebenarnya apa namanya, keterkaitan, keterhubungan antara beberapa rumus. Tuh. Tinggal kita pintar-pintar nyeleksi soalnya aja. Terima kasih, Kak. Biasanya soal-soal begini banyak nih. Di pengantar probabilitas juga sering keluar, sering muncul. Ada lagi? Bu, yang nomor 6 tes formatif 3 ada benar nggak, Bu? Nomor 6 tes formatif 3. Oh, nomor 6 ini. Yang A udah pasti betul kan? Nomor 6 tes formatif 3 ya? Ini pakai logika lagi nih sebenarnya. Hasil saya sih cuma nggak yakin aja. Boleh dijelasin kalau mau? Sebelum 3 menit nih, Mas Ihan. Kalau salah maaf ya. Nggak apa-apa. Kan ditanya ada 5 dewan. 3-nya ini satu persatu masuk. Nah, kemungkinan yang diketahui kalau yang tahu duluan siapa pemimpin terkuat itu dia pemenangnya. Iya. Jadi misalnya kemungkinan yang orang pertama masuk menang, berarti kan ada 3 dewan, masih tersedia 3 dewan yang kuat dan 2 yang lemah. Kemungkinan dia menang itu dia langsung memilih tiga dewan itu, salah satu dari di antara 3 dewan kuat itu. Jadi 3/5. Jadi peluang pertama itu 0,6, yang kedua itu ya. Yang peluang kedua itu kan kalau yang kedua itu bisa menang, berarti yang pertama udah pasti kalah. Iya. Berarti orang pertama itu pasti kemungkinannya dia memilih salah satu dari 2 di antara yang lemah itu, berarti 2/5. Itu dia menang itu berarti masih ada tersedia 3 dewan kuat, berarti 3/4 kali 2/5. Gimana? Jadi Si banyak yang bingung tuh. Jadi 0,3. Jadi kalau untuk orang yang ketiga menang, berarti orang pertama dan orang kedua itu sudah pasti menebak yang salah. Boleh pelan-pelan nggak? Berarti orang ketiga itu orang pertamanya itu menebak yang salah, berarti peluangnya orang pertama menebak salah itu adalah 2/5. Itu disusul orang kedua menebak salah, itu sisa 1 dewan, berarti 1/4. Nah, untuk orang ketiga memilih menang itu sudah pasti menang karena 3 dewannya itu kuat semua. Jadi sekitar 2/20 atau 1/10, 0,1. 0,1. Betul tidak? Jadi kalau dijumlahkan sama dengan 1, intinya gitu. Sebenarnya semuanya juga kalau dijumlahkan sama dengan 1 sih, A, B, C, D itu pilihan gandengnya. Nanti itu aja, di-share aja caranya ya di grup. Nomor 3 sama nomor 6 ya tadi. Biar teman-teman yang lain juga ini ya tahu. Mungkin di sini kalau cuman diomongin kurang mudeng gitu lah ya. Jadi nanti di-share aja ya di grup, boleh nomor 3 sama nomor 6 ya. Ya, Bu. Namanya siapa tadi? Peter. Peter. Siapa? Peter. Peter, oh ya. Boleh nanti di-share ya di grup ya. Nomor 3 sama nomor 6. Jadi biar teman-teman yang lain tahu nih caranya dapat ini gimana gitu. Ada lagi 1 menit lagi. Kak, itu aja. Udah selesai kayaknya, Kak. Udah ya. Ya. Ini saya nggak bikin PPT ya, maaf. Saya hanya bikin PDF-nya aja. Karena lagi sibuk. Minta nanti jangan lupa ya, Peter di... nanti saya share ini yang ini. Nanti jangan lupa ya, Peter dikasih tahu teman-temannya, di-share di grup jawabannya yang tadi, yang nomor 3 sama nomor 6. Sekalian cara-caranya, langkah-langkahnya. Jadi biar teman-teman di sini tahu. Jadi kita di sini sharing aja gitu. Oke, karena waktunya sudah habis, saya tutup ya. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.